Hello nice people, kembali lagi bersama saya, Febri X. Oke, udah tersambung dengan Mas Bro Yayan. Ya, sudah. Gimana kabarnya? Nah, ini baru biasa. mantep. Nah, ini mantep banget nih suaranya nih. Top. Udah, ini masih puasa belum nih? Ini puasa nggak nih? Alhamdulillah masih puasa, masih berjalan seperti biasanya. Asik. Kita lagi ngobrol santai aja Mas Bro mengenai suka dukanya menjadi seorang perawat nih. Ini kan Mas Bro Yayan ini kan salah satu perawat hits lah ya di Rumah Sakit Bakti Usaha Krikilan. Asik. Ini kita akan ngobrolin banyak karena memang saat ini perawatnya jadi obrolan yang sangat luar biasa nih. Apalagi ada kasus-kasus yang video-video viral itu kan pasti luar biasa banyak. Luar biasa banget orang ingin mengulik kehidupan perawat nih Mas Bro. Iya enggak? Nah, perawat itu bisa dibilang adalah hero saat pandemi. Kita setuju ya, karena memang Mas Bro Yayan mungkin sudah mengorbankan banyak waktu, tenaga, bahkan ibaratnya nih mengedepankan nyawa sendiri nih di depan daripada yang lainnya. Pokoknya pasien itu selamat dulu, benar nggak sih? Kalau dibilang hero kayaknya terlalu berlebihan kalau menurut saya. Mungkin ya garda terdepan aja lah seperti itu. Karena cuma gitu niatnya ya. menolong gitu aja sih. Iya, nah itulah yang paling penting Bro, niat menolongnya nih, karena di garda terdepan banget nih. Nah, tapi yang buat saya penasaran ini sebenarnya itu pernah nggak sih Mas Yayan itu merasa di posisi, aduh gue capek banget nih jadi perawat, aduh sumpah ini capek banget. Pernah nggak sih di posisi itu? Dibilang pernah sih sering, malah seringnya karena kita udah posisi pandemi seperti ini, tapi kayaknya masyarakat kayak biasa aja gitu. Padahal kami juga apa ya istilahnya, kami menggunakan APD yang seperti itu, KPD-nya seperti itu. Ketika datang kami juga nggak akan istilahnya memilih pasien kami yang akan kami tangani. Mungkin secara kegawatan kami akan memilih, tapi ketika pasien datang minta pertolongan, kami tetap akan menolongnya walaupun kondisinya seperti apa. Tapi ketika kita sudah keluar dari rumah sakit, itu ngelihat orang-orang yang istilahnya tidak memakai APD atau tidak menjaga jarak dan lain, sedih aja gitu, kayak capek. Kapan sih berakhir sih pandemi ini? Seperti itu. Itu berarti ada perasaan sebel banget ya. Ini gue udah mati-matian nih, mati-matian nih, banyak mengorbankan nyawa. Mah, lu santai-santai aja, tidak mengedepankan protokol ya nggak sih? Itu pasti capek banget loh. Secara mental pasti ini banget nggak sih? Ngefek nggak sih Mas Yayan ke emosi mungkin seorang perawat? Kalau secara emosional kayaknya mungkin nggak begitu inilah ya. Cuman lebih ke sebel kayak yang apa ya? Kami di sini upayanya mati-matian, bukan mati-matian seperti apa, sesuai dengan prosedur sepertinya. Tapi melihat masyarakat di luar yang istilahnya kayak menganggap sudah biasa, sudah ya kita memang hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19 ini. Tetapi kan ada cara dan prosedur yang harus dilakukan, nggak disamakan dengan sebelum pandemi seperti itu. Kalau semuanya kita tetap dengan stagnan seperti ini, apa bedanya kami nanti dengan Indonesia dengan yang sekarang lagi merebaknya itu di India kan? India ya lagi booming ya. Lagi ini ledakan ketiga kayaknya ledakan kasus ketiga yang terbanyak di sana. Kalau kita seperti India lagi, bagaimana nanti ke depannya seperti itu? Ya kan? Ini bener. Jangan dong. Aduh, ini susah bang. Kalau udah gelombang ketiga, aduh, jangan. Ini sebelum puasa aja kemarin udah kayaknya lebih enak gitu kan, lebih enjoy. Oh iya betul. Oh iya kan, kita bisa kemana-mana walaupun ya dibatasi. Tapi seharusnya tetap seperti itu. Tapi kenapa di Ramadan ini kayaknya orang-orang tetap lost. Udah kayak nggak ada apa-apa gitu ya? Biasa aja gitu. Udah lost gitu ya? Seperti itu. Oke. Tapi memang ya semoga teman-teman sahabat Transzoom ini Jember dimanapun kalian berada, selalu ingat, selalu ada perawat, saudara-saudara kita sebagai profesi perawat yang sudah mempertaruhkan nyawa ibaratnya gitu kan di garda terdepan. Dengan seorang dokter kita harus benar-benar mengapresiasi dan mengapresiasi gitu. Nah, sebenarnya kalau menjadi seorang perawat itu di masa pandemi ini itu kan saya penasaran tuh gini Mas Brian. Ada enak dan enggaknya jadi seorang perawat di masa pandemi ini. Tentu beda dong dengan sebelum pandemi jadi seorang perawat dengan setelah pandemi ini gitu. Enak sama enggak enaknya apa sih? Kalau boleh jujur ya, kalau jujur dari saya sendiri, lebih banyak nggak enaknya. Kenapa lebih banyak nggak enaknya? Kita dibatasi kan kemana-mana yang pertama. Ketika kita udah kerja, kita kan kerja butuh istilahnya kayak refreshing gitu kan.
kumpul sama keluarga, atau kita mau main sama teman-teman kita gitu kan. Di tempat kerja aja kita dibatasi. Pulang kerja kita juga nggak boleh berkumpul lebih dari 5 orang, misalnya seperti itu kan. Nah, gimana kita mau refresh seperti itu? Sedangkan kita berangkat pakai baju biasa, dinas ganti di rumah sakit, mandi pun di rumah sakit, pulang sampai rumah pun juga mandi. Kita juga membatasi diri. Kita kayak istilahnya ngerem dulu lah, jangan keluar dulu, jangan main dulu, jangan nongkrong dulu, kayak gitu-gitu kan. Jadi di rumah istilahnya stres nggak sih lu? Stres nggak sih? Stres nggak sih? Ya stres sih, jelas pasti stres kalau seperti itu. Apalagi belum ketemu dengan, ya banyaklah orang-orang sakit, dengan kondisi sakit pasti mereka juga banyak tuntutan seperti itu. Jadi belum ngadapin diri sendiri, ngadapin pasien dan keluarganya itu masih ya. Itu berarti semua jadi satu ya. Belum lagi ada masalah, mungkin dengan pasangan, dengan keluarga, semuanya jadi satu ya Kak. Nah kalau enaknya nih, enjoyable jadi seorang nurse atau perawat itu apa sih Mas Bro? Kalau enjoy itu lebih ke ini, lingkungan kerja. Kalau menurut saya sih lingkungan kerja kita. Jadi kalau kita sudah punya tim yang solid, istilahnya kita tahu satu sama lain ya. Jadi satu tim itu, saya lagi di posisi seperti ini, sedangkan lagi pandemi. Ketika teman kita bisa kayak bercanda dan lain-lain, kita kumpul sambil saling support, itu enaknya di sana. Karena mereka ngalamin apa yang kita alami seperti itu. Ketika ada orang yang menghibur, mungkin beda rasanya. Karena mereka juga tidak ngalamin hal yang kita alami seperti itu. Kalau enaknya, kita bisa menjaga situasi lingkungan di sekitar kita. Maksudnya orang tua. Oh oke. Dalam arti apa nih? Menjaga dalam arti apa nih? Ini, masa pandemi ini kan orang tua dengan riwayat komorbid itu dengan pasien dengan ada suatu penyakit seperti itu. Penyakit yang lama lah seperti itu ya Mas ya. Jadi kayak kita bisa kontrol orang tua kita untuk muntah mereka untuk main atau ketemu dengan orang lain. Istilahnya menjaga kesehatannya orang tua kami di sekeliling kami seperti itu. Sedangkan kami kan juga dinasnya di rumah sakit seperti itu. Jadi enaknya di sana. Kita lebih tahu, lebih update dan lain-lain. Itu sih. Oke, jadi memang lebih ke lingkungan ya. Memang kalau ibaratnya kalau di rumah itu udah mungkin kondisi di luar udah bikin stres, tapi kalau di tempat kerja itu ada teman yang sefrekuensi gitu kan, perawat semuanya itu jadi lebih enak sebenarnya, lebih nyaman lah istilahnya gitu ya. Enjoyable banget. Ini ada pertanyaan nih dari para netizen Mahabudiman. Siapa nih? Banyak banget nih para netizen yang join, thank you banget. Ini dari Rizal Hasan 59, apa yang menyebabkan Anda ingin menjadi seorang perawat? Apa yang menyebabkan saya jadi perawat? Sebenarnya dulu nggak kepingin jadi perawat. Awal-awal dulu tuh nggak kepingin jadi perawat. Karena ada banyak pilihan yang harus saya pilih dulu seperti itu. Pengennya dulu ada apa ya di antara kepolisian atau tentara seperti itu. Terus kemudian karena saya nggak masuk, akhirnya saya ikut SBMPTN itu kayak dadakan gitu, masuknya di 2 fakultas yang saya pilih keperawatan. Saya lebih milih di kesehatan karena mungkin lebih bermanfaat. Itu pikiran saya pertama seperti itu. Ternyata memang ya sangat bermanfaat sih buat saya sendiri dan lingkungan saya atau keluarga saya. Jadi pernah nyesel nggak nih? Pernah nyesel nggak? Aduh, udah tahu gitu waktu pandemi gue nggak ngambil perawat nih. Pernah nyesel kayak gitu nggak? Kalau enggak sih sebenarnya, karena kerjaan tuh pasti kan ada ininya kan, ada dampak negatif dan positif negatifnya kan. Oke, agree. Kalau jadi nggak semuanya pekerjaan tuh enak gitu kan, pasti ada nggak enaknya, ada enaknya seperti itu. Jadi ya udah dinikmatin aja sih. Kalau ada pandemi ya udah gimana caranya kita, gimana prosedurnya kita, seperti itu sih. Lebih ke sananya aja sih. Karena udah kecemplung, udah kerja, udah nyaman, ya udah. Sekalian bahasa sekalian lah istilahnya gitu ya bro ya. Ya mau pahit manis ya udahlah dinikmatin aja, itu keren banget pokoknya. Nah ini yang kita akan bahas mengenai video-video yang lagi viral tuh. Kan tahu sendiri tuh kemarin ada video yang seorang pasien mungkin nggak tahu ada masalah apa, dia menjambak dan menendang seorang perawat lah ya, itu lagi viral banget nih. Nah menurut pandangan kamu nih bro terkait hal ini, adanya seorang pasien yang mungkin dia sebel atau apapun itu, dia melampiaskan ke perawat. Nah, menurut pandangan lo sebagai seorang perawat, itu seperti apa sih? Sebenarnya
hal-hal seperti itu sudah banyak banyak atau sering terjadi ya. Kalau saya lihat sendiri, sebelum saya Pernah kerja ngalami juga belum? Nggak, pernah ngalami nggak nih? saya pernah melihat. Mungkin Bukan verbal, ngalamin. nggak fisik tapi verbal. Kayak saya sih lebih ke pernah ngalamin sih, sebenarnya pernah ngalamin kayak 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 diejek gitu kan. Cuman kalau menurut saya sih ya mungkin dia nggak tahu gitu. Tipe saya sih seperti itu. Karena gini Mas, kalau dari awal saya tuh taunya dulu waktu di praktek. Nggak semuanya kan ada kan, kita kan ada kalanya kita belum menjadi mahasiswa yang belum tahu apa-apa gitu kan. Terus kita masuk ke satu ruangan, dimintain tolong untuk melakukan apa, mungkin periksa tekanan darah atau dan lain-lainnya. Ada keluarga yang tidak berkenan, pasti seperti itu. Kita kan ada keluarga yang minta yang saya minta perawat yang profesional atau yang sudah berpengalaman atau yang ini atau yang itu. Biasanya kan seperti itu kan ya. Kalau ada yang gini, biasanya mereka kayak kurang bagaimana gitu. Pernah kayak bisa gini. Bagaimana caranya kita untuk melakukan komunikasi dengan keluarga pasien? Kalau saya sih seperti itu ya. Kalau mengaca dari kasus yang kemarin yang lagi viral, sepertinya semuanya sudah ada prosedurnya. Si perawat melakukan pelepasan infus pada anak. Nggak tahu sih anak umur berapa, saya juga nggak tahu. Kondisinya seperti apa, pasien dengan diagnosa apa, saya juga nggak tahu. Istilahnya tiba-tiba marah karena darahnya bercucuran. Saya nggak bisa menyalahkan siapa yang salah dan siapa yang benar kalau dilihat dari kasus itu, karena dari semua tindakan yang dilakukan oleh petugas medis itu ada rasionalnya. Ketika kita melakukan kita sebelum disuntik itu pasti ada yang kita akan melakukan swab dengan alkohol swab itu ada rasionalnya. Membunuh bakteri dan lain-lain. Lingkarannya berapa derajat, putarannya kemana itu ada rasionalnya. Jadi nggak mungkin kita melakukan suatu kegiatan atau tindakan medis ke orang itu tidak sesuai dengan prosedur. Dan prosedur itu pasti akan dilakukan standarisasi. Nah, ketika orang tua mungkin di posisi itu mungkin panik ya Mas ya. Saya juga akan menyalahkan 100% si perawatnya. Mungkin perawatnya kurang melakukan semacam kayak ini saya akan melakukan prosedur pelepasan ini nanti akan berakibat seperti ini. Jadi ketika ada akibat yang darahnya keluar, seharusnya dilakukan tekan seperti ini. Mungkin kurang itu atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Karena memang kita masukkan infus itu dalam vena, dalam pembuluh darah kita, itu bukan jarum sepenuhnya. Memang ada jarum, tapi di luarnya ada lapisan plastiknya. Jadi yang tertinggal di dalam sini itu sebenarnya plastik aja. Karena jarumnya bukan cuma jarum buat sebenarnya. Bukan. Jarum cuma buat nusuk aja sampai masuk ke dalam. Yang masuk ke dalam dan tinggal itu adalah pipet atau plastik lah seperti itu. Nanti jarumnya akan diambil. Ketika jarum besi segini masuk sini kan bakal sakit terus. Tubuh juga bakal merespon kalau ini bukan bagian dari benda asing lah ya. Benda asing kan. Jadi kayak gitu. Jadi ketika diambil ya pasti bakal keluar darah karena memang kita ngambilnya di darah sana. Kita memasukkan cairan di dalam pembuluh darah seperti itu. Jadi sebenarnya wajar dan mungkin karena orang tuanya juga mungkin lagi istilahnya anaknya sakit ya, pasti stres mungkin ya. Anaknya sakit udah beberapa hari mungkin ya, waktu yang sembuh kok malah darahnya keluar segini. Mungkin kurang edukasi juga orang tuanya. Ya, iya sih karena memang kita saya sendiri sebagai seorang orang tua nih, memang kadang kalau anak sakit itu udah paniknya luar biasa ya gitu. Udah kita juga lelah, mungkin berjaga seharian gantian, belum kita bekerja, mungkin secara emosionalnya seorang pasien juga pasti akan gampang tersulut gitu kan. Gampang tersulut apalagi buah hati kita sendiri ya, benar nggak sih? Iya benar banget. Apalagi kan kita butuh bantuan, istilahnya kan gitu kan. Masih orang juga bakal pikirnya seperti itu. Cuman kembali lagi sih, ya tetap aja sih kalau menurut saya tetap kekerasan itu tidak diperbolehkan di segala hal. Betul gitu banget. Sih sebenarnya. Iya betul banget. Karena ya harus saling mengerti dan menghargai lah sebenarnya gitu kan. Di sisi lain kita sebagai pasien pun harusnya lebih sadar dan awareness terhadap perawat. Oh dia itu kerja siang malam shiftnya ya enggak sih. Kadang-kadang pun kalau mungkin gantiin shift temennya, mungkin bisa jadi gantiin shift temennya gitu kan. Udah lelah, capek, belum menghadapi pasien yang bermacam-macam karakternya dan juga kondisi kesehatan yang bermacam-macam, itu benar-benar mempengaruhi banget. Jadi teman-teman nih yang di luar profesi sebagai perawat, jadi please banget, mari kita saling menghargai dan kita bisa saling support karena penting banget, perawat itu benar-benar penting banget loh.
Sebenarnya untuk semuanya di pandemi ini ya nggak sih? iya sih, semuanya penting sih kalau menurut saya. Kalau semuanya di rumah sakit nih nggak ada dokter juga sama aja kan, cuman dirawat aja akhirnya seperti Mm-mm. itu. Nah, ketika nggak ada kayak cleaning service, siapa yang mau bersihin? Sama kita semuanya di rumah sakit itu Betul. saling bersinergi kan, jadi ya saling Mm-mm. menghargai profesi masing-masing sih. Mungkin karena pandemi Oke. jadi lebih lebih heboh lagi sih gitu aja. Lebih lebih ini ya, lebih lebih ibaratnya kondisi itu udah kacau, udah Nah, nggak tahu ini mungkin pokoknya tabrak sana tabrak sini ya nggak sih? mungkin kayak gitu sih Mas. Lebih tepatnya kayak gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan ini dari Ira Suminar 22. Kiat apa yang Mas Yayan lakukan di saat capek menghadapi COVID-19 ini yang saat ini mulai marak kembali? Ya, Gimana nih ininya bro? iya Kiatnya sih. nih. Sebenarnya di Banyuwangi lagi muncul kembali, lagi marak lagi, Hmm. lagi beberapa hari ini lagi kami kedatangan beberapa pasien COVID sebenarnya. Jadi kiatnya kalau dari saya sendiri sih lebih berpikir positif. Kenapa berpikir positif? Kalau kita sebenarnya gini, kalau kita pikiran kita terus kayak kenapa sih kok nggak selesai-selesai sih? Hmm. Ya Hmm. udah mau gimana? Kalau kita tidak mau mengatasi, tidak akan ada penyelesaian seperti itu. Jadi saya lebih suka bersama dengan anggota tim saya di IGD, kebetulan Hmm. saya dinasnya di IGD Bakti Usaha Kerikilan kan. Jadi kami ketika dinas ya sambil bekerja, sambil bercanda, istilahnya apa ya? Mencari ketika kita apa ya? Istilahnya kayak guyonan lah Mas. Istilahnya guyonan sama tim-tim kita Oke. sendiri gitu. Kalau ada teman yang sudah capek, mungkin kita harus menggantikan, harus standby. Ada kan, kita kan tim kan ada yang satu tindakan, ada yang satu melakukan Hmm. edukasi dan pemeriksaan seperti itu. Jadi kami akan gantian. Kalau posisi teman kami sudah kelihatan capek di depan, kami akan ganti, change, ganti. Jadi dari mood itu kami akan mengurangi yang pertama itu mungkin resiko komplain dari keluarga pasien. Kenapa kok ini? Mesti bakal, Hmm. kenapa kok lama? Kenapa kok ini? Biasanya pasien seperti itu. Ya, itu sering banget tuh. Karena panik. Kadang-kadang saya juga gitu, bro. Jadi misalnya anak sakit tuh lama banget sih nggak diinfus, kapan di masuk kamar, kapan ini itu udah berkecamuk gitu loh. Iya, kenapa kok kayak gitu? Sekarang tuh kondisinya beda kan Mas ya. Ketika kita ada datang nih, Hmm. bayi datang atau anak sakit, demam dan lain-lain. Kita kan ada prioritas pasien kan. Ada pasien gawat, ada pasien tidak gawat, ada pasien gawat darurat. Jadi mana yang kita prioritaskan? Jadi kita ada yang istilahnya di sana itu mengedukasi. Mohon maaf Bapak, Hmm. Ibu, anaknya kami ini dulu, tapi sudah kami periksa. Kondisinya tidak ini. Saya menangani pasien yang gawat darurat terlebih dahulu ya dengan kondisinya seperti ini. Hmm. Jadi keluarga lebih paham. Oh iya, ketika sudah tangani mungkin pasien anak yang agak lama di IGD, kenapa? Karena kita harus Hmm. tunggu hasil laboratorium kan. Mungkin dari sananya mungkin banyak orang tua yang masih kok lama. Karena kita harus sesuai prosedur. Kalau kita tidak sesuai prosedur, nanti ketika labnya ternyata ada masalah di labnya, obatnya tidak diberikan di awal, itu malah menjadi masalah di belakang di anak. Jadi rasionalnya Gitu. Jadi seperti selalu itu. selalu ada reasonnya ya secara rasional ya. SOP-nya juga Begitu. pasti juga Iya, ada lah ya. Nggak mungkin lah pasti ada. perawat atau dokter bekerja tanpa SOP itu kan nggak mungkin ya bro Nggak ya. mungkin. Itu pasti ada miss-nya nanti. Nah oke. Nah ini ada pertanyaan juga ini meluruskan nih. Nggak tahu sih meluruskan atau enggak. Cuma saya penasaran saja nih ya dengan statement ini. Apakah benar pelayanan di sebuah rumah sakit itu ditentukan oleh kelas dari pasiennya. Misal let's say BPJS kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu pelayanannya berbeda. Apakah benar seperti itu? Kalau dari segi layanan sama, dari fasilitas mungkin yang berbeda. Itu yang membedakan. Karena kenapa? Cuman kamarnya aja yang beda. Ketika kelas 3 kita bisa satu ruangan bisa 2 atau 3 orang. Terus ketika kelas 2 mungkin hanya 2 orang. Kelas 1 orang. Dan fasilitas yang berbeda-beda. Kalau pelayanan tuh sama. Sesuai standar itu kami samakan semua. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Semua sama Mas. Antara pasien kebidanan, pasien anak, pasien interna dan lain-lain itu kami sama. Bedanya hanya fasilitas yang didapatkan. Ketika soalnya gini, Masnya ini haknya kelas mandiri BPJS bayar sendiri ya, mandiri itu ya BPJS mandiri yang bayar sendiri kelas 3. Ingin naik kelas di kelas 1, mungkin
tidak bisa karena preminya harus naik satu kelas saja. Jadi harus naik di kelas 2 saja. Fasilitas kelas 2 ditawarkan seperti ini. Itu yang hanya membedakan seperti itu. Cuma ada beberapa pasien mungkin orang itu merasa bahwa kelas 3 itu kalau ngelayanin yang kelas 3 pasti judes-judes, jutek-jutek, pasti kan gitu. Coba kalau ke sana itu pakai yang mandiri itu pasti dilayani dengan bagus ya. Kadang-kadang selalu ada sentingan seperti ini Mas Bro. Itu gimana sih pandanganmu Bro? Kalau pandangan kalau mindset saya sebagai seorang perawat nih. Ya. Kalau mindset saya sih kita kan semua satu orang tuh beda-beda ya. Satu sama yang lain. Mungkin dalam satu tim saya itu ada 3 atau 4 orang setiap pagi, sore atau malam ya. Itu beda-beda. Jadi kita nggak bisa menyamakan satu orang dengan yang satunya lainnya. Mungkin kita bisa menstandarkan mereka dengan cara melakukan kegiatan pelatihan. Jadi ketika kita melakukan kegiatan ini, kita akan berorientasi dengan pasien atau berinteraksi dengan pasien. Apa yang harus dilakukan? Persiapan apa saja yang harus dilakukan? Mungkin seperti itu. Dari kami ya, di rumah sakit kami. Rumah sakit kami sering melakukan istilahnya kayak in-house training di rumah sakit gitu kan, di diklat seperti itu. Jadi persiapan apa yang kita lakukan ketika kita mau melakukan kegiatan operan jaga? Kita akan keliling di seluruh bangsal rawat inap di ruangan. Jadi kita memperkenalkan diri, siapa yang jaga sore, nanti siapa yang berkenan ini. Nanti ditanyakan ke siapa. Jadi kita lepas dari pagi ke sore, sore ke malam, malam ke pagi, seperti itu. Dengan itu kita akan meningkatkan rasa percaya keluarga pasien dan pasien kepada kami, seperti itu, yang merawat mereka secara 24 jam. Jadi dari standar seperti itu kita menstandarkan orang yang kita kan gini kan, kita dididik di fakultas yang berbeda-beda, dari kampus yang berbeda-beda kan, gitu kan. Jadi ketika kami kumpulkan lagi di suatu rumah sakit, kami punya standar seperti ini, standar pelayanan rumah sakit kami seperti ini. Jadi mohon diikuti. Gitu kan. Dari situ terbentuklah satu kesatuan dalam melakukan pelayanan seperti apa, SPO-nya seperti apa, itu harus dipelajari. Jadi kalau semuanya di kampusku dulu seperti ini. Oke, di kampusku dulu diajari dengan standar yang seperti itu. Tapi berbeda lagi dengan pelayanan yang berada di rumah sakit. Itu. Mungkin kalau di teori gampang lah ya, di teori itu ada ini. Prakteknya susah ya. Nah, prakteknya beda-beda kan. Kita juga kerja di rumah sakit ada bahasa Jawa, orang Madura, orang Jawa, orang Banyuwangi, itu kan campur jadi satu. Dan budayanya beda-beda, kita nggak mungkin menyamakan juga. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita masuk ke dalam mereka. Kalau saya sih kayak gitu sih. Tapi berarti sebenarnya kalau masalah jutek sama nggak jutek terhadap kelas 3 atau kelas 2 atau kelas berapapun BPJS sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kelas ya. Mungkin ada oknum juga, mungkin ya gak, waktu itu juga mungkin orang capek atau apa. Sini ceret banget nih pasien sebel. Mungkin bisa jadi kayak gitu kan. Tetapi tidak bisa digeneralisir ya bahwa banyakan orang kan udah kalau pakai BPJS kelas 3 itu pasti pelayanannya jutek-jutek, judes-judes gitu. Sebenarnya enggak juga ya. Enggak, mungkin kebanyakan orang-orang tuh gini Mas, mikirnya banyak syarat yang harus dilakukan. Contohnya misal kita mau kita mau rawat jalan di poli rawat jalan suatu rumah sakit kan. Kita mau ketemu dokter spesialis nih. Apa yang harus kami lakukan? Kami punya BPJS nih, BPJS gratis dari pemerintah. Nah, kita kan nggak bisa langsung tiba-tiba datang di poli rawat jalan mau periksa ke dokter spesialis ini. Nggak bisa. Kenapa? Dari awal kita ada saringan dari awal, ada puskesmas dulu, vaskes pelayanan pertama. Nah, dari sana pasien yang tidak bisa dilayani di vaskes pertama akan dirujuk di rumah sakit. Ketika pasien bisa dilayani di vaskes pertama, pasien akan tetap di sana. Seperti itu. Jadi mikirnya orang mungkin ribet dari awalnya karena mereka tidak tahu bagaimana secara administrasinya, seperti itu. Menurut saya seperti itu. Karena jadi terkesan kayak mempersulit ya, padahal mah ya memang itu sudah aturannya gitu kan. Kenapa? Tapi memang secara logika bisa dibayangin kalau misalnya tidak ada filter itu bisa ngeblok semua jadi satu blok gitu nggak sih? Iya, nggak teratur nanti jadinya kan. Jadinya nanti kan di suatu rumah sakit ini si A si B itu bakal beda sama rumah sakit yang lain. Walaupun mungkin memang rumah sakit pasti berlomba-lomba untuk pelayanan saya yang paling terbaik, pasti seperti itu. Iya, ngecapnya harus jago lah, nggak ada kecap nomor 2 lah, semua kecap nomor 1 nih. Nomor 1 lah. Oke. Berarti sudah bisa dibilang bahwa BPJS kelas berapapun ya pelayanannya harusnya sama. Ya nggak sih, harusnya sama. Oke. Bro, pernah nggak sih ada pengalaman terburuk seumur hidup lo sebagai perawat nih?
Itu ada nggak sih pengalaman terburuk selama kamu jadi perawat itu apa sih? Boleh sharing nggak? Pengalaman terburuk ya apa ya? Pernah sih beberapa kali, sekali aja sih waktu itu. Cuman saya pernah mengedukasi edukasi pasien, istilahnya pasien datang ya curiga COVID lah, curiga COVID seperti itu. Kita edukasi bersama-sama istilahnya. Eh, Marah-marah istilahnya, nggak terima kalau pas di COVID kan dan lain-lain gitu. Wah itu pasti parah banget tuh, gimana tuh? Istilahnya sampai rame lah, istilahnya sampai gini-gini. Kami kan kalau melakukan suatu kegiatan pemeriksaan itu kan mesti ada standarnya kan, kembali lagi kan ke standar sama operasional prosedur kami seperti itu. Yes. Jadi datang pasien diperiksa sampai ada penunjang foto rongsen, lab dan lain-lain itu mesti kami lakukan seperti itu. Nah, ketika sudah menemui satu titik kesimpulan, kami akan mengkonsulkan itu ke dokter spesialis kami seperti itu ya. Ketika ada COVID ya ke spesialis paru lah seperti itu. Nah, dokter spesialis paru kami mengadviskan atau memberikan terapi seperti ini ditempatkan di ruang isolasi atau seperti itulah istilahnya gitu. Tidak boleh ditemani dan lain-lain. Keluarganya sudah heboh, sudah di COVID kan, padahal cuman batuk, padahal cuman demam. Itu kan sudah ada gejala kan, istilahnya seperti itu kan. Nah, kalau kami sih mikirnya gimana pasien itu selamat, gimana pasien itu sembuh kembali, istilahnya seperti itu kan. Dan tidak menularkan ke yang lain. Ketika menularkan ke yang lain penyelesaiannya kan nggak bakal sampai di situ aja. Nah, keluarganya tidak mau dilakukan perawatan di kamar isolasi, marah-marah, minta pulang. Seperti itu. Oke. Yang terus gimana tuh tindakan berikutnya? Ya kami lapor ke gugus COVID. Ada yang menangani sendiri nanti dari sana. Memang sudah ada prosedurnya ya kalau pasien menolak gitu kan. Sebenarnya juga nggak mungkin mengada-ngada juga ya yang non COVID di COVID kan itu juga ngapain juga gitu kan. Nah, ini sebenarnya pemahaman yang harus benar-benar dipahami oleh mungkin masyarakat kita bahwa kan sempat dulu tuh desas-desus bahwa kalau nggak COVID di COVID kan itu biar dapat uang. Padahal kalau kita pelajari pun sebenarnya alur untuk keuangan itu juga nggak ada hubungannya antara COVID sama di COVID kan ya. Iya, gitu kan. Kalau dari kami sih gimana gini kan, kalau pasien dengan dicurigai belum di COVID kan, kalau sudah COVID kan berarti sudah periksa PCR. PCR itu kalau di tempat kami kan berapa hari, masih 2 harian kan. Jadi kan nggak mungkin ketika datang sudah jadi COVID, itu sudah aneh. Dari situ aja sudah aneh. Nah, kami kan melakukan pemeriksaan dari awal Mas, jadi nggak mungkin langsung tiba-tiba kami COVID kan, misalnya kayak gitu kan. Jadi kami edukasi, nah dirawat sambil diperiksa, sambil nunggu hasil swab PCR-nya seperti apa. Itu keluarganya sudah heboh, jadi ya kita edukasi lagi. Edukasi nggak cuma 1 sampai 2 kali kami biasanya, bisa sampai 4 kali. Nah ketika sudah keluarganya ini, ada yang sampai emosi dan nantang dan lain-lain lah seperti itu. Tapi kemudian setelah keluarga yang lain datang dan kami edukasi kembali, ada yang, enggak apa-apa. Ada fasilitas apa di ruangan, kok pasien saya sendirian? Kami jelaskan, fasilitas di ruangan kami seperti ini. Gitu. Jadi mereka sepertinya kayak yang, jadi ada perawatnya 24 jam ya? Ada perawat 24 jam. Dokter jaga umum setiap pagi visite, dokter spesialisnya setiap siang visite. Berarti 2 kali dokter, 24 jam perawat. Dan satu-satu. Iya, butuh komunikasi aja sebenarnya bagaimana kita infokan ke mereka, komunikasi dengan baik. Karena mungkin nggak semua orang itu bisa berkomunikasi dengan baik, Mas Bro. Ya nggak sih? Mungkin mungkin teman-teman yang mungkin memang dia sesuai prosedur, cuma mungkin cara berkomunikasinya mungkin nggak ngena banget. Tapi kembali ke kebudayaan tadi, ada yang suku Madura, ada yang suku Banyuwangi, atau orang-orang macam-macam gitu pasien. Jadi mungkin bahasanya dan juga cara perlakuannya juga mungkin beda-beda ya. Jadi itu yang sebagai tantangannya. Benar. Nah, kalau kita berbicara profesi sebagai seorang perawat nih, pernah nggak sih merasa kena komplain mungkin dari keluarga, dari pasangan? Karena 80% waktunya itu di rumah sakit mulu, nggak pernah di rumah, nggak pernah kemana-mana. Pernah nggak sih kena komplain gitu dari orang-orang terdekat? Untuk beberapa bulan ini sering. Kebanyakan dari keluarga sih. Dari keluarga, dari orang tua, dari kakak sepupu dan lain-lain tuh kayak yang, kok nggak pernah kumpul sih? Kok nggak pernah ke rumah? Gitu aja sih. Kok sekarang pulang cuma di rumah aja, nggak pernah kayak kumpul-kumpul acara ini, ikuti ini, gitu-gitu kan. Cuman kalau dari saya sih, ya bagaimana ya kita kan juga menjaga orang lain di sekitar kita gitu kan. Jadi nggak mungkin saya kerja di rumah sakit rujukan COVID di salah satu rumah sakit di Banyuwangi, terus
Saya pulang kerja, saya mau kumpul-kumpul sama orang-orang lain kan juga nggak etis sepertinya seperti itu. Jadi saya juga wajib menjaga diri saya sendiri seperti itu. Kalau komplain terlalu sering di rumah sakit, terlalu banyak ini acara dan lain-lain, ya mau gimana lagi, namanya juga tuntutan pekerjaan. Udah resiko pekerjaan lah ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Mas Yayan dari Elsa 8117. Mas Yayan, bagaimana menghadapi karakter pasien yang berbeda-beda? Trik untuk meminimalkan komplain dari pasien dan keluarganya. Mungkin tadi sedikit disinggung ya sudah sama Mas Yayan nih ya. Cuma mungkin bisa dijelaskan lagi nih Mas Yayan. Triknya nih supaya biar nih orang nggak komplain gitu gimana sih? Kalau saya biasanya ngelihat dari ini bahasanya dulu. Nih, ini bahasa Indonesia apa tidak, bahasa Jawa atau dari suku mana sih orang ini berasal gitu kan. Nah, cara ngobrolnya seperti apa, cara komunikasinya enak sih seperti apa sih sama orang ini. Biasanya kayak gitu. Biasanya kalau saya setelah kegiatan, setelah melakukan tindakan sama satu pasien, saya panggil keluarganya. Entah itu ada berapa ya, mungkin yang datang biasanya boleh masuk cuma satu kan. Cuman kalau waktu edukasi, saya wajib memanggil semuanya. Kenapa? Biar tidak ada pertanyaan yang lain dan keluarganya semuanya tahu. Nah, dari itu semua saya panggil, saya dudukkan. Saya jelaskan. Kondisinya seperti ini, bapaknya sudah diterapi ini, sudah diperiksa juga sama dokternya, sudah ini diterapi, nanti masuk dengan ini. Seperti itu. Mungkin ketika keluarganya ingin menanyakan sesuatu, saya tampung di situ. Saya buka edukasi, ya mungkin tidak lama sih Mas, mungkin sekitar 5 menitan. Karena di IGD kan kita juga nggak mungkin lama. Mungkin ketika nanti mau ada konsultasi di ruangan, waktu dokter spesialis melakukan visita di ruangan. Saya jelaskan seperti itu juga. Jadi di awal saya jelaskan dulu kenapa kami di IGD juga nggak bisa lama-lama melakukan tindakan edukasi dan pelayanan seperti itu. Karena pasien juga nggak satu aja, banyak gitu kan. Jadi sebagai waktu juga. Harus cepat-cepat gitulah seperti itu. Jadi kalau saya sih ngelihat dari orangnya dari suku mana dulu, cara komunikasi seperti apa, dan body language kita ke orangnya itu yang paling penting gitu. Karena orang juga nggak mau, kita ngomong sama orang, kita juga mengorangkan orang lain kan, nggak mungkin kita menjadi orang yang sok, saya tahu segalanya, nggak mungkin kan, itu bukan salah satu contoh edukator yang baik. Iya betul banget. Nah itu udah dijawab sama Mas Yayan tuh tips dan triksnya itu. Nah ini pertanyaan dari saya sendiri sih sebenarnya, penasaran. Pernah nggak sih merasa sebel banget sama pasien gitu? Ini di luar secara pekerjaan langsung ya. Cuma manusiawi banget kan, capek itu. Pernah sebel nggak nih? Orang dibilangin nggak bisa-bisa, misalnya suruh istirahat malah main handphone, kayak jalan-jalan, kayak udah bilang di rumah sakit suruh istirahat masih aja. Pernah nggak sih sebel banget kayak gitu? Terus gimana cara ngatasi kesebelan tuh? Sebenarnya sih pernah sih, beberapa kali malah Mas, beberapa kali, nggak cuma sekali. Kadang satu shift tuh bisa sampai 2 kali. Kalau saya sudah sebel gitu, kadang saya ada teman partner kerja kan, biasanya yang pagi tuh. Kebetulan saya masuknya pagi gitu kan. Jadi kadang saya minta tolong gantiin dulu sebentar gitu kan. Terus kalau sudah seperti itu, berarti teman saya udah paham kalau saya sudah dibatas emosi lah, mungkin belum memuncak. Emosi lah ya. Sudah kayak oke, standar saya segini. Ini daripada pecah di sini kan. Daripada pecah nanti tambah rame dan lain-lain, saya sudah oke, gantian ya, saya bilang gitu. Oke, jadi langsung diambil alih. Kadang kalau sudah sampai stres gitu, saya bikin bercandaan. Saya bikin bercandaan sama pasiennya. Dibikin bercandaan yang lucu-lucu aja gitu. Kadang nanti gini, kadang kalau anak kecil gitu kan, lebih rewel kan anak kecil kan, kalau di rumah sakit atau di IGD itu kan orang tuanya yang rewel, yang bingung lah. Anak saya gini, kenapa kok nggak ini? Kenapa kok nggak cepet turun panasnya atau gimana, atau gini masih batuk dan lain masih sesek gitu kan. Kita bercandain aja. Itu saya banget tuh, itu saya banget loh, itu saya banget tuh. Saya nggak nyindir loh ya, Itu, jadi kayak kita bercandain aja si orang tuanya. Nanti gini Pak, dijelaskan lebih komplit, lebih konkret. Jadi lebih menenangkan si orang tua sih kalau kayak gitu. Kalau dia nanya lagi, ya udah kita jelaskan lagi. Kalau sudah, saya sih batasnya 4 kali. Kalau lebih dari 4 kali mungkin ganti orang aja. Mungkin si beliau orang tua mungkin nggak sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Bisa jadi seperti itu. Jadi ketika sudah lebih dari 3 atau 4 kali, saya ganti orang. Maksudnya tolong gantiin buat menjelaskan, gitu. Atau tolong gantiin buat mengajarkan, seperti itu. Mungkin dia nggak paham dengan apa yang saya omongkan, atau saya yang kurang mengena untuk si beliau-beliau, mungkin seperti itu. Lebih ke menahan kalau saya sih. Karena tetap kalau kita lagi emosi itu nggak baik, kadang-kadang yang dikeluarkan, yang diomongkan.
Tapi lebih banyaknya buat Iya, bercandaan sih. iya. Tapi setuju saya, mending langsung menghindar lah ya, langsung menghindar digantiin teman yang lain ya. Jadi terus di belakang menenangkan diri sambil meninju-ninju tembok. Wow. Jadi Kayaknya perlu emosinya samsak. tersalurkan. Iya benar. Tapi memang, aduh, emang emosi banget. Pasti itu ya, saya orang biasa pun yang bukan perawat tuh pasti udah emosinya tingkat tinggi ya. Apalagi ya memang perawat pasti udah diedukasi untuk menjadi gimana cara berkomunikasi dengan pasien, ya nggak sih? Sepertinya gini, sepertinya di semua orang yang bekerja di pelayanan seperti itu kayaknya. Gak cuma di perawatan. Kayak semua entah di bank atau di lain-lain ya Mas ya, mungkin seperti itu. Jadi kayaknya udah standarnya komunikasi itu memang harusnya komunikasi itu yang di awal. Yes, mungkin yang di awal kalau di saya sih mungkin di awal emang look kita kelihatan seperti apa. Baru kita cara penyampaian nomor 2. Baru ketiga attitude dan kepintaran otak. Kalau saya sih dari itu. Yes. Gitu. Bangga nggak sih jadi seorang perawat Mas Yayan? Bangga ya? sekali saya. Kok bangganya nggak yakin gitu sih? Kalau nggak yakin itu bangga nggak nih? karena udah beberapa tahun jadi perawat. Jadi ya kalau mungkin awal-awal dulu maksudnya tanya setelah lulus tanya bangga nggak? Bangga banget pasti gitu jawabannya. Kalau sekarang bangga karena udah banyak banget perawat di Indonesia kan yang istilahnya perawat yang bersyukur juga sih ya, bersyukur lah. Bersyukur itu pasti. Bersyukur lah, iya. Karena ilmu perawatnya juga bisa tersalurkan, juga bisa menolong orang, dedikasikan juga buat pasien juga gitu kan. Ini ada pertanyaan lagi nih lucu dari F. Baita. Saat ada pasien datang ke IGD dan pasien itu keluarga Anda, siapa yang Anda dahulukan? Nah, sepertinya sudah ada SOP-nya sih. Tapi menurut Anda sendiri gimana nih? Kalau yang ke IGD itu pasien, itu keluarga Anda, ada pasien dan keluarga Anda, itu siapa yang Anda dulukan? Gimana Mas Yayan? Tergantung. Pas keluarga saya datang ke IGD ngapain? Menjenguk saya atau gimana? Kalau dari kami, kalau dari kami sih ya tetap ini sih kegawatannya nomor 1. Kan pasti kalau datang itu kan ada tetap dibagi per tim Mas. Jadi depan ada yang nerima pasien di depan dari awal. Karena pandemi di depan tuh kita ada triase yang namanya triase. Jadi kita menilai kegawatan pasien. Pasien-pasien ini yang wajib masuk IGD itu terlebih dahulu yang mana? Ketika saya di depan ya otomatis yang gawat darurat dulu. Ketika saya nggak konsen dengan kondisi keluarga saya tetap bakal mundur. Saya akan mencari ganti teman saya seperti itu. Karena takutnya merugikan orang lain. Karena yang kita pegang itu nyawa orang kan seperti itu. Jadi nggak mungkin kita kayak panik dengan keluarga kita sendiri, terus kita heboh dengan keluarga kita sendiri. Walaupun saya ketika saya ada keluarga saya yang sakit, saya bawa ke suatu rumah sakit, saya juga nggak mungkin ngambil infus sendiri, saya ini sendiri kan nggak mungkin kan, karena etika juga. Jadi saya lebih ke ketika ada keluarga saya yang sakit, kondisi gawat darurat, datang ke IGD waktu saya dinas, saya akan mundur. Kenapa mundur? Pasti psikologis saya akan terganggu, terpecah belah konsentrasi saya. Jadi mending saya mencari teman yang di belakang untuk ke depan, saya yang di belakang. Seperti itu. Saya nggak mau merugikan orang lain Mas, karena fatal nanti takutnya. Ya kan ini merasa karena berhubungan dengan pelayanan juga nyawa juga ya sebenarnya. Untuk pasien juga ya. Tuh itu udah dijawab nih sama Bro Yayan. Semua pertanyaan banyak banget dari para netizen ini tentang kehidupan seluk-beluk perawat nih dari Mas Bro Yayan. Tapi kita berharap pandemi ini segera berakhir ya, minimal kita bisa meringankan beban teman-teman profesi perawat supaya effortnya itu udah kerja keras banget dan pusing dan labil banget, pasti emosi kemana-mana nih. Mas Yayan, thank you banget sudah sharing banyak dengan kita. Nah buat teman-teman yang sudah bertanya tadi, ada beberapa orang yang sudah mendapatkan hadiah, kita sebutin dulu. Jadi ada Risalah San 59, lalu ada Ira Suminar 22, dan juga ada L_sa8117. Selamat buat kalian mendapatkan voucher bermain senilai Rp50.000 masing-masing ya. Akan di email ke email kalian, jadi nanti akan di DM oleh tim kita. Nah, Mas Yayan, closing statement terakhir sebelum kita berpisah dan menyiapkan takjil buka masing-masing nih. Nah, ini ada nggak pesan-pesan buat teman-teman seprofesi di luar sana nih? Apa? Buat teman-teman semua garda terdepan, entah itu perawat, dokter, atau bidan, dan lain-lain, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol, itu yang pertama. Kerjakan sesuatu yang sesuai dengan prosedur dan standar yang ada di masing-masing pelayanan di rumah sakit.
karena itu yang akan melindungi teman-teman dalam bekerja. Udah itu aja. Kalau tidak melakukan suatu prosedur dengan standar, sepertinya banyak yang akan miss. Bahaya. Jadi, ya, bahaya. bahaya. Iya, karena prediksinya kan kita nggak tahu kan, prediksi dari suatu masalah itu pasti bakal banyak lagi. Dampaknya di mana-mana. Oke deh, siap, mantap. Terima kasih untuk perawat-perawat Indonesia yang telah membantu di era pandemi. Thank you. For me, jujur for me, kalian adalah heroes bagi saya karena kalian udah ada di garda terdepan untuk siap membantu kita dan membantu masyarakat yang ada di luar sana. Jadi please buat masyarakat atau teman-teman di luar sana selalu jaga protokol kesehatan, stay safety. Banyak orang yang berjuang untuk kita di luar sana. Jadi please hargai mereka dan apresiasi mereka. Thank you banget. Selamat berpuasa dan selamat berbuka sebentar lagi dan salam buat teman-teman yang ada di Rumah Sakit Bakti Husada Kriklan Banyuwangi. Terima kasih Mas Yayan. Sampai ketemu lagi nanti. Thank you banget. Ya, sama-sama.